warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara mahasiswa, perkenalkan nama saya Wahyuni Risma. Hari ini saya ingin mengajak saudara mahasiswa untuk memahami materi hukum dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum acara perdata. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim atau pengadilan sejak dimajukan gugatan sampai pelaksanaan keputusan hakim. Kemudian, kita juga harus mengetahui sumber-sumber hukum acara perdata. Berbicara tentang sumber hukum, maka di dalam ilmu hukum dikenal dengan beberapa sumber hukum dalam arti formal. Yang pertama, itu ada undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan, doktrin, dan jurisprudensi. Acara perdata yang pertama itu adalah HIR. HIR ini berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Kemudian yang kedua adalah RBG. RBG adalah hukum barat Eropa yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Dan yang ketiga itu ada yang namanya BW. BW ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang keempat ada yang namanya WVK. WVK ini adalah Kitab Undang-Undang Dagang. Nah, untuk yang kelima itu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan. Dan yang keenam itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dan ketujuh itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dan yang kedelapan ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mulai berlakunya sejak diundangkan pada tanggal 30 Desember 1985. Kemudian mengalami perubahan pertama pada itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Kemudian perubahan kedua itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Tapi hukum acara perdata pada pasal itu tidak mengalami perubahan. Nah, yang kesembilan itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berlaku sejak diundangkan pada tanggal 8 Maret 1986. Nah, untuk yang ke-10 itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berlakunya itu sejak tanggal 5 April 2003. Nah, itulah sahabat mahasiswa tentang sumber-sumber hukum acara perdata. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama, hakim bersifat menunggu, yaitu segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Dan jika tidak ada tuntutan dari pihak tertentu, maka hakim tidak berhak mengurus perkara. Yang kedua, hakim pasif. Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Dan yang ketiga, persidangan bersifat terbuka. Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan. Yang keempat, mendengar kedua belah pihak.
Hal ini didasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya pengadilan mengadili menurut hukum yang tidak membeda-bedakan orang. Dan yang kelima, putusan harus disertai alasan-alasan. Alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum. Yang keenam, beracara dikenakan biaya. Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan, dan material. Yang ketujuh, tidak ada keharusan mewakilkan. Setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Di sisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan.